Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara. Jemaat Mezbah Doa, dimanapun berada pada malam hari ini, mari kita mau sama-sama datang menyembah Tuhan malam hari ini. Kita mau naikkan ucapan syukur kita. Jika kita udah diberikan kesempatan untuk saat ini boleh bergabung di dalam Mezbah Doa malam hari ini, mari kita siapkan hati kita. Sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Bapak buat malam hari ini. Jika sampai saat ini Tuhan masih memberikan kami kehidupan. Di dalam kondisi apapun pada malam hari ini Tuhan, kami mau belajar untuk menyembah Engkau. Di dalam setiap situasi apapun dalam kehidupan kami mau belajar menjadi hamba yang taat, yang setia kepadamu. Biar Engkau terus menuntun langkah-langkah setiap kami. Kau memimpin kami terus selalu senantiasa Tuhan. Kau memberikan setiap tuntunan dan petunjuk-Mu untuk kami terus berjalan sesuai rencana Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Dan Kau menguduskan, menyucikan setiap kami. Kami menikmati hadirat-Mu, mengalami perjumpaan pribadi dengan Engkau malam ini Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Mari sama-sama datang, mari kita sama-sama sembah. Naikkan ucapan syukur-Mu buat Tuhan. Naikkan mazmur-Mu. Kami bersyukur Tuhan, sebab Engkau sungguh baik. Kasih-Mu melimpah, Kau selalu ada dalam kehidupan kami. Dalam setiap musim kami, Engkau ada. Kau tuntun langkah kami Tuhan. Kami mau berjalan bersama-Mu Yesus. Berterima kasih. Bukan Tuhan yang melihat rupa, Kau bukan Tuhan, Kau bukan Tuhan yang memandang harta. Hati hamba yang selalu Kau cari, biar Kau temukan di dalam selama ku hidup, ku mau menyembah-Mu, sebab Engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu. Kau bukan Tuhan yang melihat rupa, Kau bukan Tuhan yang memandang harta. Hati hamba yang selalu Kau cari, biar Kau temukan di dalamku. Selama ku hidup, ku mau menyembah-Mu, sebab Engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu.
yang melihat rupa. Kau bukan Tuhan, bukan Tuhan yang memandang harta hati hamba, yang selalu kau cari, biar kau temukan di dalam selama ku hidup. ku mau menyembahmu, sebab engkau sangat berarti bagiku. yang terbaik yang ada padaku. Ku persembahkan kepada. Kau bukan Tuhan, yang melihat rupa. Kau bukan Tuhan yang memandang harta, hati hamba, yang selalu kau cari, biar kau temukan di dalamku. Selama ku hidup, ku mau menyembahmu, sebab engkau sangat berarti bagiku. yang terbaik yang ada padaku, biar kau Persembahkan kepadamu, Yesusku. Oh Yesusku, Yesusku. persembahkan Kami hidup kepadamu Tuhan, sebagai persembahan yang hidup, yang berkenan kepadamu. Hati sebagai hamba yang mau taat dan setia hanya kepadamu Tuhan, hanya kepadamu. Ajarkanku Tuhan, jadi seorang hamba yang setia. Kau bukan Tuhan yang melihat rupa. Engkau bukan Tuhan Kau bukan Tuhan yang memandang harta. hati hamba yang selalu kau cari, biar kau temukan di dalamku. Selama ku hidup, Ku mau menyembahmu, sebab engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu. Mari Bukan Tuhan dengan segenap yang hati. melihat rupa. Yes. Kau bukan Dan kesungguhan Tuhan hati yang memandang harta hati hamba yang selalu kau cari, biar kau temukan di dalamku. Selama ku hidup, ku mau menyembahmu, sebab engkau sangat Engkau sangat berarti bagiku. yang
persembahkan persembahkan sekali lagi. kepadamu. Kau bukan Tuhan Kau bukan Tuhan yang melihat melihat rupa. Kau bukan Kau Tuhan bukan yang Tuhan memandang harta yang memandang harta. hati hamba. Hati hamba yang selalu kau cari. Biar kau temukan, Biar kau temukan biar kau di temukan dalamku. selama Ku hidup, ku mau menyembahmu. sebab Engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku, persembahkan, ku persembahkan kepadamu. Yesusku, Yesusku, Yesusku. Persembahkan yang terbaik bagimu. Oh Tuhan, haleluya. Biar segala pujian kami, hormat kami bagimu Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih. Oh, memilihmu bagian yang terbaik. Amin. Selamanya tak akan terganti. Engkau harta yang paling berharga. hanya kau Yesus, selamanya. memilihmu Bagian yang terbaik selamanya takkan terganti. Harta yang paling berharga hanya kau Yesus. Selamanya memilihmu bagian yang terbaik. Selamanya Amin. tak akan terganti. Kau harta yang paling berharga hanya kau Yesus. Terima kasih Tuhan. Ini nyata, ini pernyataan kami memilihmu. Bagian yang Setiap ungkapan kami, iman kami di hadapan Engkau, selama-lamanya kami menyatakan satu-satunya pilihan kami dalam hidup kami. Harta yang paling berharga. Engkau menyediakan apa yang terbaik bagi setiap hidup kami Tuhan. Sebab itu kami menyatakan, memilihmu bagian yang terbaik. selamanya Tak akan terganti. Engkau harta yang paling berharga dalam hidup kami Tuhan. Berharga Hanya kau Yesus. selamanya. Hanya Engkau Tuhan. Yesus, Oh, yang paling
perlindungan-Mu Tuhan atas hidup kami, penyertaan-Mu Tuhan, dan bahkan pemeliharaan Tuhan yang sempurna atas hidup kami. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih. Memilih-Mu bagian yang terbaik, selamanya tak akan terganti. Harta yang paling berharga dalam hidup kami Tuhan, satu-satunya yang paling berharga hanya Kau Yesus, selamanya. Memilih-Mu bagian yang terbaik, selamanya tak akan terganti. hanya Harta yang paling berharga, Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Kau Yesus, selamanya. Hanya Engkau Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Hanya Yesus. Hanya Yesus. Yang paling Engkau Tuhan. Hanya Yesus. hanya Kau. Kesetiaan-Mu dalam setiap musim dalam hidup kami Tuhan. Waktu kami kuat, waktu kami lemah, dalam setiap kelemahan kami Tuhan, Engkau senantiasa selalu ada di dalam setiap waktu-waktu kami. Sebab itu hati kami berkata, Tuhan, kami hanya punya Tuhan yang selalu ada dalam hidup kami. Tuhan yang mencari kekuatan dalam hati kami. Tuhan yang selalu menguatkan setiap jalan langkah hidup kami sampai hari ini. Sebab itu dengan kami mau katakan, bukan karena kuat dan gagah kami Tuhan, tapi karena kami tahu bahwa Tuhan selalu menyertai langkah hidup kami sampai hari ini. Ajar hati kami selalu bersyukur Tuhan, karena kami punya Tuhan yang besar. Kami punya Tuhan yang mengasihi kami dengan luar biasa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ikut Yesus, Itulah kesukaan hatiku. ya Tuhan. Ku lepas semua hakku untuk Amin. mengenal Kehendaknya di hidupku, mengiringmu, mengiring Yesus. Amin. Itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu mengikutmu, mengikut Yesus. Itulah kesukaan hati. Ya Tuhan, Ku lepas semua hakku, sebab hanya Tuhan yang menyertai hidup kami dalam masa-masa yang sulit sekalipun. Di hidupku mengiring Yesus, itulah kekuatan
kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikan Tuhan hamba yang berkenan selalu mengikut Yesus. Itulah kesukaan hati. Terima kasih Tuhan. Ku lepas semua hakku untuk mengenal. Kami meletakkan setiap keinginan kami Tuhan, karena kami tahu kepada siapa hati kami menyembah. Engkau kekuatan hati kami Tuhan. Engkau yang tahu, Engkau yang jauh lebih mengerti apa yang ada di hadapan kami. Kami tahu Tuhan bahwa setiap hidup dan rancangan dalam hidup kami Engkau yang merancangkannya sempurna. Jadikanku hamba yang berkenan selalu. Rancangan-Mu atas hidup kami itu sempurna adanya Tuhan. Sebab itu kami meletakkan setiap kehidupan kami di dalam Engkau Tuhan. Kami datang merendahkan diri di hadapan Tuhan dalam hadirat-Mu Tuhan. Kami melepaskan setiap keinginan kami, dan kami meletakkannya semua di bawah kaki-Mu Tuhan. Ini hidup kami, ini setiap hati kami. Kami letakkan semua di bawah kaki-Mu. Kami menyerahkannya semua di dalam kehendak-Mu Tuhan, karena kami tahu Kau menyediakan yang terbaik. Apapun itu, satu hal yang kami tahu, Engkau jawaban atas hidup kami Tuhan. Ini hati kami, ini hidup kami mengikut Itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya. Amin. Di hidupku Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur buat malam ini. Tuhan kembali izinkan kami bertemu di Mesbah Doa. Semua karena anugerah Tuhan berbicara bagi kami, sampaikan isi hati-Mu bagi kami Tuhan. Urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami buka hati bagi firman-Mu. Haleluya. Amin, amin, amin. Ya, shalom saudara, puji Tuhan kita boleh berjumpa kembali di Mesbah Doa malam hari ini. Dan kita akan sama-sama mendengarkan kesaksian yang sudah masuk. Terus kirimkan kesaksian saudara, karena satu saat pasti akan dibacakan ya.
Shalom, selamat malam Ibu Dewi Basir. Perkenalkan, nama saya Beni dari Ambon. Ya, Shalom yang ada di Ambon. Saya ini jemaat setia Mesbah Doa dan juga Mesbah Syukur dari bulan Maret 2024. Oh iya, barusan 1 tahun ya. Dan saya mau bersaksi atas mujizat Tuhan dalam hidupku, Bu. Singkat cerita, beberapa waktu yang lalu saya mengalami sakit. Lalu saya dibawa ke rumah sakit. Setelah dokter melakukan pemeriksaan, dokter mengatakan bahwa saya mengalami sakit gagal ginjal dan saya harus segera cuci darah. Waktu saya mendengar itu, jujur saya tidak mau. Ya, saya menolak karena kalau sudah cuci darah, ya saya pikir ya kalau sudah. Waktu saya mendengar itu saya tidak mau karena pikir saya kalau sudah cuci darah nanti mati. Oh ya. Tapi dokter mengatakan saya harus cuci darah karena kreatin saya atau racun dalam tubuh saya itu sudah terlalu tinggi, yaitu sudah mencapai 12. Singkat cerita, saya menjalani proses cuci darah dari bulan Maret sampai dengan dari bulan Maret sampai Mei, dengan 1 minggu 2 kali saya cuci darah. Selama itu saya sering mendengarkan khotbah-khotbah Ibu. Ibu juga mengatakan bahwa kalau penyakit yang kita alami itu terkadang seizin Tuhan. Jujur saya waktu divonis dokter gagal ginjal, saya sempat bertanya kepada Tuhan, kenapa Tuhan saya harus mengalami sakit ini? Ya, tapi dari khotbah-khotbah Ibu saya disadarkan. Ya, kalau ternyata sakit itu diizinkan Tuhan untuk saya karena Tuhan itu masih sayang kepada saya. Kemudian saya berdoa sambil menangis, saya minta ampun kepada Tuhan dan saya berjanji untuk bertobat dan sungguh-sungguh hidup mengikuti Tuhan. Meninggalkan semua perbuatan dosa saya. Dulu saya suka judi online. Dan saya bertobat dan berserah pada Tuhan. Kemudian akhirnya beberapa waktu kemudian saya coba untuk periksa darah dan cek kreatin saya dan puji Tuhan ya turun menjadi 3,9. Dokter mengatakan ya saya bisa cuci darah lagi hanya seminggu sekali, enggak seminggu 2 kali. Waktu saya mendengar itu ya malamnya saya berdoa dan saya mengucap syukur kepada Tuhan. Ya, dan kemudian saya menjalani cuci darah 1 minggu sekali. Ya, dan saya bernasar, saya bilang Tuhan kalau memang Tuhan bisa pulihkan saya dan saya stop cuci darah, saya akan bersaksi di Mesbah Doa. Dan puji Tuhan Bu, ya pada tanggal 30 April yang lalu saya tes darah untuk cek kreatin lagi. Puji Tuhan kreatinnya turun ya menjadi 2,29 dan dokter mengatakan sekarang saya sudah bisa stop cuci darah. Puji Tuhan, semua karena anugerah Tuhan. Demikianlah kesaksian saya. Semoga bisa menjadi berkat buat setiap kita yang mendengarnya. Maaf kalau kesaksian saya ini panjang. Terima kasih kepada Tuhan Yesus. Juga buat Ibu Debbie yang sudah membacakan kesaksian saya ini. Tuhan memberkati Ibu dan keluarga dan seluruh tim Mesbah Doa. Ya, Tuhan Yesus memberkati. Wow, puji Tuhan saudara ya. Bayangkan ya sebenarnya biasanya orang kalau sudah cuci darah itu ya tidak mungkin bisa berhenti cuci darah. Biasanya seperti itu karena kalau sudah cuci darah ya pasti akan cuci darah terus bahkan semakin sering. Tapi ini puji Tuhan dari seminggu 2 kali turun jadi seminggu sekali, bahkan sekarang sudah tidak cuci darah karena semuanya stabil dan normal. Tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan asalkan kita mau sungguh-sungguh percaya dan berserahnya kepada Tuhan. Luar biasa kesaksiannya. Ya semangat ya Bapak atau Ibu ini, Tuhan Yesus memberkati dan biarlah ya hidup kita boleh semakin diubahkan. Yaitu tadi benar yang Bapak bilang, akhirnya bertobat, datang pada Tuhan, tinggalkan semua dosa, judi dan lain sebagainya, dan sekarang hidup semakin diubahkan Tuhan. Iya, baik, kita akan melanjutkan bacaan firman Tuhan. Sekarang kita masuk di Mazmur 132, kemarin sudah 131.
Ya, bagaimana Daud menenangkan jiwanya dan dia mendiamkan jiwanya seperti anak yang disapih di samping ibunya. Sekarang Mazmur 132, Daud dan Sion pilihan Tuhan. Ya, jadi Mazmur 132 ini berisi tentang ajakan untuk kita ini menghormati Allah. Sebab saat kita menghormati Tuhan, maka Tuhan akan menghormati kita juga. Ya, dan pemazmur merenungkan bagaimana ketika tabut perjanjian dibawa ke Yerusalem dan memuji-muji Allah karena janjinya untuk meneguhkan keturunan Daud. Ya, penulisnya ini tidak diketahui saudara, tetapi ada kemungkinan Daud yang menulis mazmur ini. Dikatakan di sana Daud dan Sion pilihan Tuhan, nyanyian siara. Ingatlah ya Tuhan kepada Daud dan segala penderitaannya, bagaimana ia telah bersumpah kepada Tuhan dan telah bernasar kepada yang maha kuat, yaitu yang maha kuat dari Yakub. Sesungguhnya aku tidak akan masuk ke dalam kemah kediamanku dan tidak akan berbaring di ranjang petiduranku. Sesungguhnya aku tidak akan membiarkan mataku tidur atau membiarkan kelopak mataku terlelap sampai aku mendapat tempat untuk Tuhan, kediaman untuk yang maha kuat dari Yakub. Ya, kita belajar saudara, tentunya ini adalah satu hal yang dilakukan oleh Daud saudara ketika dia diangkat tinggi oleh Tuhan menjadi raja atas Israel. Ya, Daud itu punya satu kerinduan, dia bilang dia sudah bersumpah. Ya, dia tidak akan masuk ke dalam istananya, ke dalam tempat pembaringannya, dia tidak akan berbaring di ranjang petiduran yang enak, yang empuk, yang mewah. Ya, sesungguhnya aku tidak akan membiarkan mataku tidur atau kelopak mataku terlelap sampai aku mendapat tempat untuk Tuhan dan mendapat kediaman bagi yang maha tinggi, yang maha kuat, yaitu bagi Tuhan. Kita tahu bersama Daud tidak rela ketika dia sudah membangun istana yang mewah, yang megah, tetapi tabut Allah itu bicara tentang kehadiran Tuhan. Dia tidak mau membiarkan tabut Allah itu tidak ada tempatnya dan dia berkata dia tidur di tempat yang enak, yang mewah, sementara tabut Allah, tabut perjanjian atau Tuhan tidak memiliki tempat yang layak. Jadi Daud berjanji dia tidak akan pernah nyaman hidupnya sebelum dia melihat rumah Tuhan itu dibangun. Dan ini menunjuk pada kerinduan Daud untuk membangun sebuah tempat bagi Tuhan, yaitu bait suci. Ketika menjadi raja, Daud membangun sebuah istana yang indah namun dia merasa resah karena tabut perjanjian yang adalah simbol kehadiran Allah itu hanya diletakkan di antara umatnya dan tetap tinggal di kemah-kemah saja. Dan hal ini begitu menggelisahkan hatinya Daud saudara, sehingga ia tidak bisa tidur sebelum dia harus memperbaiki, mendirikan rumah bagi Tuhan. Dia mulai menyusun rencana untuk membangun bait suci, untuk menyimpan tabut itu dan membiarkan Tuhan ada di sana. Daud berkata bahwa dia tidak akan sejahtera, dia tidak akan tentram, dia tidak akan bisa tidur sebelum bait Allah itu dibangun dan rumah Tuhan itu dibangun. Ayat yang ke-6, memang kita telah mendengar tentang itu di Efrata, telah mendapatnya di padang Yar. Mari kita pergi ke kediamannya, sujud menyembah pada tumpuan kakinya. Bangunlah ya Tuhan dan pergilah ke tempat perhentianmu, engkau serta tabut kekuatanmu. Di sana Daud berkata bahwa hal ini menggelisahkan hati Daud saudara. Sehingga Daud itu mulai memikirkan sebuah rencana untuk membangun rumah tempat kediaman bagi Tuhan, yaitu bait suci. Dan akhirnya kita tahu ketika Daud memiliki kerinduan agar Tuhan itu dibikinin satu rumah tempat kediaman,
Dan Daud mulai mengumpulkan bahan-bahan, tapi Tuhan berfirman bukan Daud yang akan membangunnya, tetapi anaknya Salomo yang akan membangun tabut itu. Ya, dan kita belajar dari Daud bagaimana dia memiliki hubungan yang dekat dengan Tuhan, sehingga ya Daud tidak rela ketika melihat dia sudah enak, sudah nyaman, tapi ya rumah Tuhan terbengkalai dan tidak ada tempat untuk bait Allah itu. Ya, biarlah kita juga memiliki hubungan pribadi yang dekat dengan Tuhan, supaya ya kita bisa menjadi gelisah jika kehendak Tuhan dalam hidup kita itu belum terlaksanakan. Biar kita sungguh-sungguh menjadi orang-orang yang mengenal hati Tuhan, kerinduan Tuhan. Dikatakan ya, bangunlah ya Tuhan dan pergilah ke tempat perhentianmu engkau serta tabut kekuatanmu. Biarlah imam-imammu berpakaian kebenaran dan bersorak-sorai, orang-orang yang kau kasihi. Oleh karena Daud hambamu, janganlah engkau menolak orang yang kau urapi. Firman Tuhan di sana dikatakan bahwa ya Daud akhirnya memerintahkan untuk orang membawa tabut itu, saudara. Ya, dengan barisan para imam yang memakai jubah kekudusan, mereka menari-nari bersorak-sorai ya. Dan dikatakan ayat 10, oleh karena Daud hambamu, janganlah engkau menolak orang yang kau urapi. Daud minta kepada Tuhan supaya semua kerinduan hatinya itu Tuhan boleh penuhkan untuk dia boleh membangun rumah bagi Tuhan. Ayat 11, ya Tuhan telah menyatakan sumpah setia kepada Daud, ia tak akan memungkirinya. Seorang anak kandungmu akan kududukan di atas tahtamu, ya. Jika anak-anakmu berpegang pada perjanjianku dan pada peraturan-peraturanku yang akan kuajarkan kepada mereka, maka anak-anak mereka selama-lamanya akan duduk di atas tahtamu. Ya, firman Tuhan kepada Daud, kalau ya Daud keturunannya itu hidup benar, maka Tuhan terus akan mengokohkan kerajaan mereka. Janji bahwa keturunan Daud akan duduk di atas tahta Israel ya selama-lamanya, ya kita bisa baca di dalam 2 Samuel pasal yang ke-7 ya. Dan janji ini memiliki 2 bagian, saudara, yaitu ya bicara tentang keturunan Daud yang mana? Ya, keturunan Daud akan terus memerintah di Israel ya selama mereka mengikuti kehendak Tuhan. Ya, dan selama mereka itu hidup benar dan mengikuti apa yang Allah tuntun. Namun yang kedua, dikatakan bahwa keturunan Raja Daud tidak akan pernah berakhir ya kerajaannya. Bagian pertama itu bersyarat selama raja-raja itu mentaati Allah dan mereka berpegang pada perjanjiannya. Pasti dinasti mereka akan terus berlanjut. Namun bagian yang kedua dari janji tersebut itu tanpa syarat. Dan janji ini digenapi di dalam Yesus Kristus Tuhan. Makanya dikatakan ya Yesus adalah anak Daud, saudara. Kristus anak Daud. Karena Yesus berasal dari keturunan Raja Daud. Dan itu digenapi ya seperti yang dijanjikan bahwa dari keturunan Daud akan terus memerintah sampai selama-lamanya. Bahkan kerajaannya sampai hari ini. Ya, dan firman Tuhan berkata kepada Daud, keturunannya yang secara jasmani, ya mereka harus hidup sesuai dengan ketetapan Tuhan ya, supaya Tuhan mengokohkan kerajaan mereka. Ya, dan dikatakan ayat 13, sebab Tuhan telah memilih Sion, mengingininya menjadi tempat kedudukannya. Inilah tempat perhentianku selama-lamanya. Di sini aku hendak diam sebab aku mengingininya, ya. Jadi kehadiran Kristus, kelahiran Kristus itu adalah sebuah penggenapan dari firman Tuhan, ya, bahwa keturunan Raja Daud itu akan terus memerintah. Ayat yang ke-15, perbekalannya akan kuberkati dengan limpahnya, orang-orangnya yang miskin akan kukenyangkan dengan roti. Imam-imamnya akan kukenakan pakaian keselamatan dan orang-orang yang saleh akan bersorak-sorai dengan girang. Di sanalah aku akan menumbuhkan sebuah tanduk bagi Daud. Aku akan menyediakan sebuah pelita bagi orang yang kuurapi. Musuh-musuhnya akan kukenakan pakaian penuh malu.
tetapi di atas kepalanya akan bersemarak mahkotanya. Dan ini ditujukan adalah tentang kedatangan Kristus yang dikatakan bahwa Tuhan akan menumbuhkan sebuah tanduk bagi Daud. Itu menunjuk pada keturunannya yang hebat. Ya, anak Daud ya, yaitu Salomo adalah anak yang secara daging, tetapi keturunan ilahi yaitu Yesus Kristus yang lahir dari keturunan Daud, makanya Yesus disebut ya Kristus anak Daud, saudara ya. Itu Tuhan genapi lewat ya Yesus Kristus yang datang sebagai raja di atas segala raja dan memerintah kekal bahkan sampai selama-lamanya. Mari saudara, agar hidup kita boleh dipakai Tuhan dengan dahsyat, kita boleh meniru ya bagaimana Raja Daud punya satu kerinduan, sangat menghormati Tuhan dan sangat mengasihi Tuhan. Mari kita mau tundukkan kepala, kita renungkan firman ini. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur. Biarlah setiap firman yang kami dengar boleh menguatkan iman percaya kami. Kami boleh hidup seperti Daud yang sangat menghormati Tuhan. Dia bahkan tidak rela untuk menikmati segala yang dia miliki jika tabut Allah itu tidak memiliki tempat. Rumah Tuhan belum dibangun. Biarlah kami semua juga punya kerinduan yang sama untuk kami boleh melakukan kehendak Tuhan dalam hidup kami. Bukan hanya mengejar harta kekayaan, tapi hidup kami boleh berdampak bagi Kristus. Urapi setiap anak-anak-Mu Bapa, bahwa kami menemukan rencana Tuhan atas hidup kami, sehingga hidup kami boleh berdampak. Terima kasih Tuhan, berkati setiap anak-anak-Mu yang mengalami pergumulan dalam kehidupan, keluarga, rumah tangga, pekerjaan, kesehatan, kekuatan. Tuhan terus sertai, berkati Bapa. Yang sakit Engkau sembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Yang ingin keluar dari dosa-dosa Engkau lepaskan dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan setiap mereka yang merindukan punya pekerjaan, yang ingin menyelesaikan setiap masalah keuangan, hutang piutang, Tuhan turut bekerja. Kami tahu tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan ketika Tuhan turut bekerja dalam kehidupan kami. Berkati setiap mereka Bapa yang hari-hari ini ingin menjual aset untuk menyelesaikan semua masalah keuangan. Tuhan juga turut bekerja. Biarlah hidup kami terus melekat kepada Tuhan. Berkati bangsa dan negara kami Indonesia. Allah Tuhan tercurah buat bangsa ini. Hujan pertobatan tercurah sehingga orang-orang bertobat, berbalik dari dosa, datang kepada Tuhan. Meninggalkan segala yang jahat dan melakukan segala kebaikan. Berkati juga Bapak Presiden Prabowo, Gibran dan seluruh jajaran kabinet yang ada. Biar takut akan Tuhan ada dalam kehidupan mereka dan mereka sungguh-sungguh boleh berdiri buat bangsa dan kepentingan rakyat di atas bangsa ini. Jauhkan Indonesia dari segala gempa bumi, bencana alam, murka Tuhan. Tapi biar belas kasihan-Mu tercurah hingga hujan pertobatan tercurah buat bangsa kami. Juga buat bangsa-bangsa di 5 benua, Asia, Afrika, Amerika, Eropa, Australia. Lawatan Tuhan tercurah dan pemulihan demi pemulihan, pertobatan demi pertobatan terjadi. Berkati juga Bapa untuk setiap anak-anak-Mu yang terus mencari wajah-Mu, yang tidak pernah mundur apapun keadaannya. Engkau yang memperhatikannya Bapa. Dan kami percaya juga setiap jawaban doa kami datang tepat pada waktunya. Kami berdoa untuk setiap rencana dari Mesbah Doa untuk berangkat ke Israel pada bulan Oktober. Tuhan menyertai, Tuhan merestui sehingga semua boleh dalam keadaan aman dan nama Tuhan boleh dipuji dan dipermuliakan. Terima kasih Bapa, karena itu Bapak Ibu mari buka hati dan tangan-Mu. Terimalah kiranya berkat, rahmat, anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Roh Kudus turun atas hidup kita semua mulai hari ini bahkan sampai kali yang kedua Tuhan Yesus datang kembali menjemput setiap kita. Nama kita tercatat dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati Tuhan, katakan bersama, amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati saudara, shalom dan